berkah dan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang beragama Islam mungkin saya pimpin doa. Untuk yang beragama lain persilakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafni'amu yukafi majidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'a, zidna ilman nafi'a, zidna ilman nafi'a, warzuqna fahman kamila, amalan thayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Jamal sudah memimpin kita berdoa dan sebentar lagi Pak Jamal juga akan berbicara ya. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu tayangan berikut ini. Oke, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, sebelum kita mulai acara ini saya minta tepuk tangannya sekali dulu dong kalau kita bahagia hari ini. Tepuk tangan sekali. Tepuk tangan sekali ya. Bapak dan Ibu lebih bahagia pada hari ini, berikan saya tepuk 2 kali. Iya, kalau Bapak dan Ibu semua adalah orang yang paling bahagia pada hari ini, berikan saya tepuk tangan gemuruh untuk acara kita ya. Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah profil bagaimana kita senantiasa membersamai dan memberdayakan satu sama lain ya. Yang kita dapatkan hari ini adalah berkah, dan berkah ini dalam sebuah perjalanan panjang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan akhirnya sampai ke angka 10. Namun semua berkah ini adalah berkat perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang instan, semuanya butuh perjuangan. Bu Rike, Pak Jamal, Bu Puspa, Bu Ratna, Bu Eni, Bu Sarina, semuanya melalui perjuangan yang pastinya akan memberikan kesan yang mendalam bagi sebuah kesuksesan. Dan semua perjuangan itu dibuktikan bagaimana konsistensi kita dan daya juang kita terhadap sebuah hal. Bukan menyebarkan pengaruh-pengaruh negatif, tapi senantiasa menyebarkan pengaruh positif. Jadi teruslah berpikir positif, teruslah berpikir dalam rangka berinovasi dan berkarya, karena inovasi itu tidak akan ada yang bisa menghapusnya. Karya juga tidak akan ada orang yang bisa menghapusnya. Setiap kata kalimat yang memotivasi juga pun tidak akan ada orang yang bisa menghapusnya. Apa yang kita lakukan selama ini adalah berkat perjuangan, konsistensi, komitmen, dan semua itu perlu pengingat diri. Semua itu perlu dukungan dan doa dari orang-orang di sekitar kita. Jadi kalaupun ada sesuatu yang mungkin menjadi distraction atau gangguan-gangguan, biarkan saja, tidak apa-apa ya. Yang penting kita terus berkiprah, terus maju, terus berinovasi. Membuat podcast, membuat komunitas Guru Hebat Kaltim bukanlah sebuah hal yang mudah. Karena itu perlu perjuangan, perlu tetes keringat, perlu kemauan dan keikhlasan. Karena ini sifatnya sosial. Dan teman-teman yang semua ada di sini, semuanya adalah orang-orang yang ikhlas. Tepuk tangan untuk kita semua. Orang-orang ikhlas yang mau membersamai, yang mau memberi, yang mau berbagi, dan insya Allah keikhlasan kita akan senantiasa tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak akan pernah tergantikan. Buah keikhlasan banyak sekali. Ketika kita mau memberikan ilmu seperti memberikan training Microsoft kepada orang lain, baik guru di Balikpapan, PPU maupun Kaltim, itu adalah buah dari bagaimana perjuangan yang sebenarnya. Bapak Ibu, semua ini memerlukan orang-orang yang ikhlas, dan saya senang berada bersama orang-orang ikhlas yang mau gabung di komunitas praktisi Guru Hebat Kaltim. Pak Jamal, Bu Rike, terima kasih sudah mau menjadi pembicara pada sore hari ini. Bu Sarina yang sudah duluan ya, Bu Ratna yang sudah duluan, Bu Hijrah, Bu Puspa, adalah orang-orang ikhlas yang sudah ada di dalam komunitas ini dan ingin terus membersamai kita semua. Kita akan senantiasa berikrar dan mendeklarasikan diri bahwa maju bersama hebat semua itu adalah sebuah penggerak, sebuah komitmen bahwa ketika kita ingin maju, kita perlu teman, dan tidak ada kemajuan itu direbut oleh orang pribadi. Kita harus bersama, karena bersama itu jauh lebih baik dan gerakan kaki kita jauh lebih cepat. Dan sekali lagi, ketika ada lomba, ya, misalnya Ajang Teacher Award ya, Ajang Teacher Award ini sengaja kita perpanjang masa pendaftarannya. Kenapa? Karena kita ingin banyak lagi guru yang terwarnai dengan nilai-nilai positif dan kebaikan.
MD hanya berpikir ketika ilmu ini dibagi kepada orang lain dan kepada orang banyak secara keseluruhan, khususnya di Kaltim, maka ilmu itu akan semakin berkembang, berkembang dengan banyak dan banyak. Dan ilmu ini tidak akan pernah habis. Karena ketika dibagi, maka akan semakin banyak ilmu-ilmu lain yang berdatangan. Alhamdulillah hari ini MD sudah berada di antara teman-teman yang hebat, dan pagi tadi sampai siang MD berada bersama dengan semua orang di dunia ini dalam rangka International Symposium on Open Distance E-Learning. Nah, itu adalah kegiatan internasional berupa webinar, dan itu sudah mengundang ribuan bahkan jutaan guru di seluruh dunia. Dan MD senang berada bersama mereka karena apa? Aura positif akan ada bersama kita. Dan kita tidak akan sibuk memikirkan orang lain, khususnya mencari keburukan orang lain. Insya Allah, di komunitas ini kita akan bergerak bersama, memikirkan sesuatu yang positif, berkarya dalam bidang apapun. Ya. Nah, disinilah kita akan bertanya jawab tentang best practice-nya Pak Jamal. Kita juga akan bertanya jawab tentang karyanya Bu Rike yang baru saja dimenangkan ya oleh Bu Rike, dan juga Pak Jamal yang menjadi finalis dari gerakan filtrasi di nasional yang baru saja pulang dari Bandung. Dan ini adalah sebuah ilmu yang didapatkan dengan apa? Komitmen. Dengan apa? Keikhlasan. Dan dengan kemauan. Biarkan orang lain tidur dengan banyak, tapi kita bangun demi apa? Demi memantik diri sendiri. Karena apa? Karena orang yang berjuang beda dengan orang yang tidak berjuang. Sekali lagi MD tawarkan lagi kepada teman-teman semua, Ajang Teacher Award menjadi pemuka buat kita semua agar kita bisa melangkah dengan pasti. Karena ketika kita mengikuti ini, insya Allah banyaknya ilmu yang bisa kita dapatkan ya. Nah, di sini untuk judges-nya sendiri nanti MD berada di salah satunya, dan saya ingin Bapak Ibu bisa terlibat di dalam kegiatan Ajang Teacher Award ini. Insya Allah ada hadiahnya, ada uang pembinaannya juga, dan masih banyak lagi. Ya, oke. Dan di sini ya, ini untuk motivasi MD juga, bahwa ketika kita punya 24 jam dalam sehari, mudah-mudahan itu akan beberapa jam diantaranya akan berguna untuk kebaikan dan hal-hal positif. Teman-teman, mulailah menulis paling tidak 1 halaman sehari, atau setengah paragraf ya, atau setengah halaman sehari, atau 1-2 kalimat sehari. Mulai aja dari status WA, tidak apa-apa. Mulai saja dari status Facebook, dan insya Allah itu akan menjadi kumpulan-kumpulan cerita yang akan menjadi buku kumpulan cerita memotivasi. Dan itu sudah dibuktikan oleh Bu Rike, nanti dia bicara banyak hal itu ya. Kita sudah banyak sekali pembicara di sini, Bapak Ibu, dan di sini sudah ada Bu Rike dan Pak Jamal yang insya Allah akan berbagi dengan kita dan membersamai kita semua di sini. Jadi kita tidak perlu lagi berpanjang lebar, terutama MD yang kalau ngomong nggak bisa stop. Saya persilahkan Ibu Rike, waktunya 15 menit. Dimulai dari sekarang, setelah itu dilanjutkan dengan Pak Jamal. Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar karya tulis, bisa dilayangkan secara langsung atau ditulis di chat box ya. Terima kasih. Bu Rike, the time is yours. Oke, Mam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu, Bu Rike, tolong dibukakan slide kedua. Oh, slide kedua. Ya. Ya, slide kedua. Nah, di sini Bapak Ibu, Bu Rike ini lahir di Jombang 28 September 1980. Ya, sudah punya anak 3, tidak kerasa ya Bu Rike ya. Tapi yang merawat pasti kerasa. Pendidikannya ya, ini ya, S2 Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan program studi matematika, dan sekarang sudah berada bersama MD di SMA Negeri 1 Balikpapan, pemenang ketiga lomba video memasak. Wah, selain kita juga memasak ya, yang diselenggarakan oleh PLN Kaltim Tara. Babi karena betul. Dan juga Bu Rike termasuk 50 guru terbaik dalam membuat bahan ajar digital Kaltim 2021 yang baru saja mendapatkan penghargaan dari Pustekom. Lanjut, Bu Rike. Ya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mem Dayang yang telah memfasilitasi ya, memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pengalaman saya ya, seperti itu. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang biasanya kita ketemunya hanya di WA, sekarang kita ketemu di sini. Jadi saya senang sekali bisa berada di antara
orang-orang hebat seperti Bapak Ibu guru sekalian. Hari ini saya sharing aja ya, saya sharing aja tentang apa saja yang udah saya pernah lakukan. Jadi tadi bilang MD kan menulislah satu kalimat sehari, 2 kalimat, nanti akan menjadi buku. Jadi mengapa senang menulis? Jadi sebenarnya biasanya kan karena hobi, karena pekerjaan, karena tugas kuliah, atau biasanya kalau kayak saya sepertinya karena keperluan untuk naik pangkat. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk keperluan naik pangkat. Terus saya termotivasi dari David Haggerts dalam bukunya yang berjudul Balance the Basic, Let Them Write ya, mencatat beberapa manfaat menulis, diantaranya adalah mengembangkan kecerdasan, mengembangkan daya inisiatif, dan menumbuhkan keberanian atau kepercayaan. Yang paling kena adalah menumbuhkan keberanian atau kepercayaan. Jadi percaya diri, kita jadi percaya diri menulis apapun, menulis baik karya tulis ilmiah atau menulis tentang hal-hal yang kita alami dalam hidup kita, seperti itu. Jadi itu benar-benar memang menumbuhkan keberanian atau kepercayaan diri khususnya terhadap saya, sehingga saya mulai berani. Kita kan misalkan dulu kita hanya menulis untuk keperluan skripsi misalkan ya, pada saat S1 menulis karya tulis ilmiah itu hanya untuk skripsi. Ternyata saya tidak menyangka bahwa sekarang itu ternyata tetap aja kita harus menulis. Misalkan membuat PTK lagi, itu untuk apa? Untuk keperluan naik pangkat. Memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menulis. Karena memang mungkin selama ini Bapak Ibu guru sudah banyak melakukan hal-hal ya, misalkan mendidik anak, menggunakan dengan berbagai macam metode atau model pembelajaran. Tapi kelemahan kita atau khususnya saya adalah kita malas untuk menuangkannya dalam tulisan. Padahal ternyata tulisan itu banyak manfaatnya, terutama untuk seperti tadi membangun kepercayaan diri, terutama untuk saya. Nih, ini adalah beberapa karya yang pernah saya hasilkan. Yang pertama, saya ikut jurnal penelitian guru kreatif volume 1. Di situ saya menulis tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe START untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi peluang di kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Balikpapan. Terus tahun berikutnya saya membuat, di sini saya termotivasi dan diajak oleh Bu Hijrah ya, teman saya yang selalu memotivasi saya membuat buku kumpulan puisi, di mana dia adalah Gerakan Literasi Semansa Balikpapan dengan judul Di Balik Tirai Hati. Bu Hijrah tahu saya suka membaca puisi, saya suka membuat puisi, nah seperti itu. Jadi diajaklah saya. Ternyata manfaatnya, bisa untuk naik pangkat, alhamdulillah dapat poin, seperti itu. Jadi saling membantu, dan Bu Hijrah sangat-sangat memotivasi saya untuk ikut berkarya bersama Bu Hijrah. Bu Hijrah adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Balikpapan. Terus yang ketiga, jurnal penelitian guru kreatif lagi untuk yang volume yang ke-6. Di sini saya menuliskan analisis kesalahan menyelesaikan soal program linear pada siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Balikpapan. Kebetulan saya memang mengajar matematika untuk yang jurusan IPS. Dan kemudian saya ikut lagi dalam buku kumpulan cerpen Gerakan Literasi Semansa Balikpapan yang berjudul Sekeping Logam Sejuta Cerita. Dan yang paling membuat saya semakin termotivasi adalah ketika pada tahun ini saya menerbitkan buku memoir yang berjudul November, di mana seperti kata Bu Dayang tadi, kita menulis hal-hal yang ada, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, buku memoir saya ini adalah banyak hal cerita yang luar biasa yang saya pernah alami dalam hidup saya, terus saya tuangkan. Pertama, status WA, benar kata Bu Dayang. Terus status Facebook. Nah, buku ini adalah kumpulan cerita-cerita yang saya tulis di Facebook, yang saya tulis di Instagram. Saya kumpulkan jadi satu dalam kumpulan buku memoir ini. Seperti itu. Ini adalah beberapa karya yang pernah saya hasilkan, dan mudah-mudahan saya terus mau untuk berkarya lagi, seperti itu. Ini bukunya ya Bapak Ibu. Nih. Ini jurnalnya. Nah, ini saya. Nah, ini adalah buku terakhir yang saya terbitkan tahun ini, November.
Di sini berisi tentang semua kisah-kisah yang benar-benar istimewa dalam hidup saya. Semuanya terangkum di buku ini. Nih, terus ini sekarang saya sharing yang tentang hal yang terakhir pernah saya alami, yaitu menjadi 50 bahan ajar digital terbaik Kaltim 2021. Jadi saya rasa kita semua tumbuh bersama menghadapi. Nah, kita semua tumbuh belajar bersama untuk maju dan menolak menyerah pada keadaan. Ya seperti ini, kita menyerah pada keadaan. Misalkan mengajar dari rumah, kita kaget. Awal-awalnya ya seperti ini, saya ngajar pakai papan tulis, terus pakai Zoom, seperti pakai alat biasa, cuma seperti itu. Jadi waktu saya nulis, saya arahkan kemana. Atau pada saat di kelas juga seperti itu. Lama-lama saya berpikir, oh berarti kita harus punya bahan atau alat. Kalau matematika kan harus menjelaskan, seperti itu ya. Jadi saya beli pen tablet. Jadi menjelaskan lewat layar situ bisa dengan berbagai macam aplikasi. Nah, sekarang ternyata lama-lama saya ini sudah 2 kali ikut pelatihan membatik yang diadakan oleh Pak Yahya. Ternyata itu saya 2 kali juga tidak mengumpulkan tugas. Dan saya malu, kok saya nggak mengumpulkan tugas ya? Terus lama-lama saya termotivasi oleh salah satu teman saya, guru muda ya di Semansa. Dia, ibu ini bisa mengumpulkan tugasnya, kenapa saya nggak bisa? Jadi lama-lama saya merasa, saya harus belajar. Saya banyak bertanya, meskipun dengan yang lebih muda atau lebih di bawah kita, tapi kita jangan malu bertanya. Akhirnya saya memberanikan diri bertanya dan mendapatkan informasi, oh seperti ini Bu. Akhirnya saya browsing, belajar bagaimana cara membuat video bahan ajar digital yang selama ini saya malu untuk share di YouTube ya. Ada kan YouTube-nya tidak dipublish ya, tapi lama-lama saya berani untuk mempublishkan. Alhamdulillah, saya masuk dalam 50 bahan ajar digital terbaik Kaltim 2021. Seperti itu. Jadi itu adalah pengalaman dari saya. Menurut saya kita jangan malu untuk belajar meskipun dengan yang lebih muda. Terus jangan merasa terlambat untuk belajar, karena ternyata banyak hal-hal yang seharusnya memang kita lakukan. Misalkan membuat video pembelajaran, dan itu memang harus kita share, kita publish ke orang banyak agar dapat mendapatkan manfaatnya. Seperti itu. Ini adalah foto saya pada saat itu mendapatkan penghargaan. Luar biasa ya Bu Rike ya. Beri aplaus yang banyak. Ini ada salah satu kalimat dari salah satu penulis terkenal, Pramudia Anantatur. Tahukah mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun? Karena kau menulis. Suaramu takkan padam di telan angin, akan abadi sampai jauh di kemudian hari. Terima kasih Bu Dayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget presentasinya ya Bu Rike. Kita beri a big round of applause ya untuk Bu Rike. Ya. Yang ingin bertanya nanti sama Bu Rike, dan juga untuk yang kita spesifikkan adalah tanya jawab tentang karya tulis ilmiah, bisa jadi jurnal, bisa jadi PTK, bisa jadi R&D dan best practice, dan banyak lagi nanti yang bisa Bapak Ibu tanyakan. Oh iya Bu Dayang, kemarin Ibu bilang bahwa nanti tindak lanjutnya dari video saya adalah Bu Dayang akan membimbing menjadikan itu adalah best practice untuk saya. Terima kasih Bu Dayang. Iya, sama-sama. Dan hasil dari prestasi Bu Rike bisa menjadi karya best practice dan akan bisa menjadi the next masterpiece from Ibu Rike dan bisa diajukan untuk kenaikan pangkat atau lomba-lomba lainnya. Terima kasih Bu Dayang. Sama-sama Bu Rike, bisa stop share screen. Dan sekarang saya invite Pak Jamal. Pak Jamal, sebelum Pak Jamal share screen, saya mau memperkenalkan dulu nih Pak Jamal yang juga luar biasa sama Bu Rike ya. Pak Jamal, Dian Ibrahim Jamal SPD, pendidikan S1 PGSD Universitas Mulai Warman Kaltim, sama dong sama MD ya. MD juga jebolan Unmul sama Bu Rike juga waktu S1-nya ya. Oke, prestasi Simposium Nasional PMPTK 2018, Inovasi Pembelajaran Matematika. Wah, keren deh Pak Jamal, gebiar filtrasi yang baru pulang kemarin ya Pak Jamal ya. Pembina Ekskul Pramuka, pembina O2SN bidang IPA 2010 sampai sekarang, ketua KKG. Wah, gugus 3 kemarin saya sama Bu Sarina tuh di gugus 2. Keren, guru gugus gitu sangat keren-keren ya Bu Sarina ya.
semangat belajarnya itu luar biasa, dan MD senang berada bersama mereka, dan juga Bu Sarina ya sangat riang non aktif ya. Pengurus PGRI Kabupaten PPU bidang olahraga dan seni 2020 sampai sekarang. Penulis buku penerapan permainan teka-teki silang untuk meningkatkan kemampuan mendeskripsikan perubahan energi 2018, inovasi pembelajaran bela jasmani, pembelajaran jam sudut menyenangkan dan inspiratif 2019, best practice festival literasi 2020. Kita bertanya banyak nanti sama Pak Jamal yang sudah banyak prestasinya. Silakan Pak Jamal untuk membeberkan pengalamannya. Terima kasih, Bu Endi. Iya, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, ini dapatnya dari guru-guru hebat. Ya, Semangat pagi. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya share screen, seperti biasa saya mengawali kegiatan. Ya, walaupun hal kecil, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pinjam bahasanya dari tetangga sebelah. Let's open our program by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mungkin saya bantu share screen sedikit. Ya. Baik, yang tadi sudah disampaikan, ya biodata saya, nama saya itu Dian Ibrahim Jamal, lahirnya di Bandung, cuma sekolahnya di Kalimantan. Alhamdulillah ya membangun Kaltim di bidang pendidikan dan bergabung di Dinas Pendidikan 2009. Itu tadi yang sudah disampaikan, simposium nasional sudah disampaikan bahwa ya itu adalah berkah dari menulis. Awalnya juga saya tidak mengetahui bahwa saya itu bisa menulis. Tapi sebenarnya saya masih ingat dengan guru saya, Pak Sutris. Mudah-mudahan beliau masih ada ikut bergabung. Beliau juga ahli menulis di buku-buku cerita, buku cerpen, kemudian buku-buku pembelajaran. Beliau yang mengajak saya, ayo cepat menulis, pasti nanti ada manfaatnya. Ya, saya awali di 2018, saya coba kirimkan karya saya dan masuk di simposium nasional. Kemudian inovasi pembelajaran matematika juga bersama dengan beliau. Ya, inovasi pembelajaran matematika. Ya, alhamdulillah kalau untuk guru SD itu P4TK-nya ada banyak. Ada bahasa, ada matematika, ada IPA, ada PKN, ya kan? Jadi ada kesempatan kalau kita ada hobi menulis dan sekarang untuk mengikuti kegiatan dari P4TK itu, ya memang seleksinya melalui menulis. Nah, yang sangat menjadi suatu kenangan yang nggak akan terlupakan itu seperti simposium nasional, itu kan tingkat nasional. Kita ngirim karya tulis, se-Indonesia diseleksi, kita terpilih Kalimantan Timur sendirian, nggak ada temannya, tapi jadi punya teman dari berbagai provinsi, banyak ilmu yang kita dapat. Kemudian yang matematika juga seperti itu, karena dari panitia itu diinformasikan dari 1.120 yang mengikuti mengirimkan karya tulis, dan yang terseleksi hanya 33 orang, itu yang betul-betul berarti alhamdulillah kita ini mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama dengan teman-teman atau guru-guru hebat dari provinsi lainnya. Jadi motivasinya memang ya. Ya, silakan dilanjutkan. Kemudian yang terakhir yang tadi kita berbagi saja, yaitu KTI berbasis riset, di mana kemarin pada Gebiar Filtrasi itu kita difokuskan pada bagaimana best practice yang kita lakukan pada proses pembelajaran. Bagaimana merasakan adanya masalah dalam proses pembelajaran, kemudian masalah yang nyata yang dihadapi, kemudian kita refleksi awal, di mana kemarin itu kita sebagai latar belakangnya adalah Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan dalam proses pembelajaran. Di mana 2 tahun kemarin masa pandemi, anak-anak sangat bingung dalam proses pembelajaran, termasuk kita gurunya juga. Ya, saya juga di awal pandemi itu belajar membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint. Itu saya upload di channel YouTube, kemudian saya bagikan kepada anak-anak. Mungkin ada sekitar 40 video pembelajaran saya buat rekaman.
untuk anak-anak supaya memudahkan kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian di sini ya kita berbagi tentang KTI yang kemarin gebiar filtrasi, di mana best practice-nya adalah best practice yang berorientasi profil pelajar Pancasila. Di mana harapannya dari Pak Menteri dengan adanya Permendikbud ini, proses pembelajaran benar-benar menanamkan karakter dari profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ada 6, ya. Itu juga saya ajarkan kepada saya, mungkin nanti juga bisa berbagi, di mana dimensi pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dengan mengulurkan tangannya ke depan, kemudian bernalar kritis dengan gerakan-gerakan, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif. Ya, kreatif itu memudahkan anak-anak dalam menghafal dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, hal-hal seperti itu kemudian dituliskan. Kemudian apa yang menjadi saya masuk seleksi kemarin di gebiar filtrasi. Nah, ini saya membuat best practice meningkatkan bernalar kritis materi ekosistem melalui model PBL untuk siswa kelas 5, ya. Di mana di sini bernalar kritis adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kemarin kan kita diminta presentasi nih di gebiar filtrasi. Ya, alhamdulillah dengan penilainya ada Pak Agus, Profesor Dr. Agus dari Pempa TK IPA. Ya, teman-teman banyak yang kenal bahwa beliau itu lumayan kalau koreksinya, kalau memang ya karya kita ada kesalahan dalam penulisan atau kurang pas konsepnya. Ya, alhamdulillah pada best practice saya hanya ada satu, di mana saya tuliskan lagi di kesimpulan itu, saya tuliskan tentang selain bernalar kritis, saya masukkan bahwa anak-anak juga termotivasi, semangat gotong royongnya ada. Nah, di situ dikoreksi. Kalau itu bisa dimasukkan di saran. Artinya kepada teman-teman yang menuliskan tentang karya ilmiah, jika kita menuliskan tentang profil pelajar Pancasila satu dimensi, ya itu dari awal sampai kesimpulan satu alur. Nah, nanti di saran boleh di saran itu memunculkan bahwa dengan model ini, dengan strategi ini bisa meningkatkan bernalar kritis, motivasi belajar, kreatif, gotong royong. Nah, itu. Ya, alhamdulillah semua itu juga bukan berarti saya juga lebih baik daripada teman-teman yang harusnya 480 itu, teman-teman yang mengikuti kemarin mengirimkan artikel, kemudian yang terseleksi hanya 120. Bukan berarti saya yang terbaik dan paling bagus, tetapi bagaimana penerapan dalam proses best practice, dalam penilaiannya dari awal sampai akhir alurnya sesuai, seperti itu. Sehingga apa yang kita tuliskan juga jika dibaca oleh teman-teman atau misalnya digunakan dalam proses pembelajaran bisa bermanfaat. Artinya mudah juga teman-teman menggunakan metode ini atau model ini dalam proses pembelajaran. Akhirnya, ya, sebagai motivasinya, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Untuk mengimplementasikan pembelajaran berorientasi profil pelajar Pancasila. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam guru hebat buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya Pak Jamal ya. Let's give a big round of applause to Pak Jamal dan pastinya Bu Rike ya, yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua, bahwa ketika kita ingin menulis sebuah karya, hal penting yang harus kita tanamkan dari dalam diri adalah konsep apik itu sendiri. A, asli, P, perlu, I, ilmiah, dan K, konsisten. Sejauh mana nih karya kita bisa dianggap apik, asli, perlu, ilmiah, konsisten, kita perlu diskusikan hari ini juga ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung dengan Bu Rike atau dengan Pak Jamal atau juga dengan MD seputar apik tadi atau hal lain seputar karya tulis, silakan. Boleh mengajukan di chat box atau bertanya secara langsung waktu kita mulai dari sekarang. Pak Jamal boleh di stop share screen-nya. Oke. Ya. Yang ingin bertanya, silahkan.
Ini ada Pak Aulia Julfi ya, yang sudah hadir di spotlight untuk everyone di sini. Alhamdulillah ada Pak Salmani Ada ya. Pak Salmani, Aulia Julfi itu Nah, Pak apa Salmani ya? kabarnya? Iya, Pak Pak Salmani Salman. ini teman saya. Ya, teman Iya, saya ini hebat juga. termasuk guru hebat kami di Babulu ini, Bu. Iya, benar. Saya banyak belajar dari beliau. Ya, mantap. Iya. Memang Pak Salmani juga Bapak guru yang keren. Oke banget ya. Bu Sarina, gimana? Ada yang ingin ditanyakan seputar karya ilmiah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Sarina. Ya, apa kabar MD? Alhamdulillah baik. Wah, kangen deh sama Bu Sarina. Sangat sama. Baik. Ya. Sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih. Selamat sore Mbak Rike, Pak Dian. Luar biasa. Sore, Bu. Saya nyimak Selamat semua sore. nih. Saya cuma mau tanya ini kepada Mbak Rike dan Pak Dian. Saya biasanya panggilnya Mas Dian gitu, karena sudah kayak kakak nih ya. Ya. Jadi saya cuma mau tanya, mengapa sih kita harus menulis, kemudian motivasi seperti apa yang dapat menunjang kegiatan kita dalam menulis itu. Terus satu lagi boleh? Gini, apakah setiap membuat karya ilmiah wajib melakukan survei lapangan? Itu saja mungkin yang harus ditanyakan. Iya, terima kasih ya. Iya, terima kasih Bu Sarina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sarina sangat riang, non aktif itu singkatan buat Bu Sarina yang memang oke, kece banget. Ya, selain pertanyaan dari Bu Sarina, kita juga ada pertanyaan dari, ini bisa dijawab secara langsung ya, karena sebentar lagi kita akan telekonferensi dengan Bapak guest speaker kita, Bapak Alimuddin ya. Jadi kita langsung dijawab ini, Bu Rike, Pak Jamal. Untuk Pak Jamal ada pertanyaan dari Pak Jamal yang jawab. dari Bu Puspani nih, Pak Jamal. Untuk Jamal, sistematika atau urut-urutan penulisan yang dibuat Pak Jamal pas lomba kemarin seperti apa ya, Pak? Ya, tolong dijawab juga nanti ya Pak Jamal ya. Dan untuk Bu Rike dan Pak Jamal lagi, silakan dijawab pertanyaan dari Bu Sarina. Terus ada Bu Hijra juga nih yang nanya. Bu Hijra ini memang aktif dia ya, dalam bertanya, dalam menulis, dalam berkarya, pokoknya aktif. Ada juga Bu Ratnardiana nanti, ada Bu Rosna juga. Bagaimana tips menjadi guru hebat dan bisa selalu berkarya? Itu pertanyaan dari Bu Hijra, silakan dijawab langsung oleh Pak Jamal dulu, baru Bu Rika ya. Oke, the man first. Silakan. Terima kasih, Miss Ibu Dayang ya. Aduh, saya jadi agak grogi manggil Ibu. Biasanya saya manggil Bunda aja. Baik, ini tadi ada yang menanyakan bagaimana sistematika atau urutan penulisan yang dibuat saya pada saat lomba kemarin. Jadi untuk lomba yang gebiar filtrasi itu sudah ada format yang ditentukan oleh panitia. Kemudian di situ harus perlu ketelitian. Perlu ketelitiannya. Kenapa dari panitia itu memberikan formatnya? Di situ sudah ditentukan di abstrak itu hurufnya berapa, ya. Kemudian di latar belakang hurufnya berapa itu sudah ditentukan, spasinya juga udah berapa. Nah, teman-teman kebanyakan pada saat mengupload tugas karya ilmiahnya itu mengikuti dia model karya tulisnya sendiri sehingga langsung lepas dari permintaan panitia. Ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai copy paste-nya itu terlalu banyak, ya copy paste-nya. Jadi di copy paste ke formatnya baru diketik ulang. Itu triknya, karena memang dalam penulisan itu sudah ada di dalam format itu. Jangan melakukan plagiat atau menuliskan karya orang lain. Nah, artinya kalau memang itu karya tulis kita, jangan di copy paste langsung itu yang diedit, tapi di copy paste diketik ulang. Itu diketik ulang. Artinya itu sudah karya kita tapi diketik ulang. Itu rata-rata teman-teman ketelitiannya di situ yang masih kurang. Kemudian permintaan dari panitia kemarin itu juga tentang profil pelajar Pancasila yang dimuat. Nah, kebanyakan teman-teman ini memunculkan hasil belajar. Nah, bukan sikap yang mau dimunculkan. Jadi
pada intinya kita mengikuti suatu event misalnya ya, event dari karya tulis, kita ikuti dari panitia. Apa sih yang diinginkan dari panitia? Jika inovasi pembelajaran, ya inovasi pembelajaran yang kita munculkan. Kalau misalnya karya tulis best practice berbasis riset, berarti ya itu yang kita munculkan. Apa yang mau dimunculkan dalam penelitian ini? Karena memang orientasi dari Gebiar Literasi adalah bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Ya, karena kemarin kan saya kebetulan ikut juga yang trainer of trainer yang di Jakarta sebelum diseminasi kepada teman-teman di kabupaten kota, kemudian sebelum juga kita mengikutkan karya tulis itu. Jadi itu untuk sistematikanya. Nanti mungkin saya kirimkan formatnya di grup Guru Hebat, format dari panitia. Nanti mungkin bisa dilihat oleh teman-teman di mana sih ketelitiannya. Diklik aja, berbeda spasinya, hurufnya, setiap poin-poin yang diminta oleh panitia. Gitu. Keren banget Pak Jamal ya, sudah menjawab pertanyaan Ibu Puspa ya, detail sekali. Nanti formatnya akan dikirim di grup webinar Guru Hebat Kaltim. Stay tune ya Bu Puspa ya. Mantap sekali Bu Puspa ya. Oke Bu Rika, silakan Bu Rika. Menjawab pertanyaan Bu Sarina tadi apa ya? Tips apa Bu? Silakan Bu Sarina. Saya jadi lupa. Itu pertanyaan Bu Hijrah. Tips Oh, untuk sama tetap ya. semangat berkarya, baru nanti Bu Iya. Sarina. Boleh. Tips dari saya kayaknya nggak ada tips deh ya. Karena gini, saya ini juga masih banyak belajar ya. Jadi saya nggak kasih tips, tapi saya maksudnya apa yang pernah saya alami adalah saya ini belajar dengan orang-orang yang sudah aktif dan terus menulis ya, seperti Bu Hijrah ya kan, Bu Puspani, Bu Dayang terutama ya. Jadi saya belajar dari beliau-beliau ini bagaimana cara menulis yang baik, karena memang hobi saya dari dulu adalah menulis. Saya suka sekali dengan pelajaran bahasa Indonesia, tapi saya ditakdirkan jadi guru matematika. Jadi sebenarnya saya itu pengennya dulu menjadi guru bahasa Indonesia. Jadi kalau untuk selalu berkarya adalah saya banyak belajar dengan orang-orang yang lebih dulu, yang selalu aktif, yang selalu memotivasi untuk selalu menulis. Dan tipsnya seperti tadi yang Ibu Dayang bilang adalah status WA dulu, dimulai dari status WA atau status Facebook, tapi tetap kita tuliskan hal-hal yang positif. Jangan kita misalkan menulis hal-hal yang negatif. Saya tidak pernah menuliskan misalkan saya sedang ada konflik dengan siapa, saya langsung curhat, enggak seperti itu. Tapi kebanyakan yang saya tulis di Facebook, kan buku terakhir saya adalah banyak dari cerita-cerita saya di Facebook, dan itu adalah kisah-kisah yang pernah saya alami dalam hidup saya. Itu yang saya tulis. Jadi supaya bisa memotivasi, jangan kita yang hal-hal yang curhat-curhat kita tulis di Facebook, itu enggak, saya enggak. Jadi hal-hal yang positif yang kita tulis supaya mudah-mudahan itu dapat memotivasi yang lainnya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Bu Sarina, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Mengapa harus menulis? Motivasi seperti apa yang dapat menunjang kegiatan kita dalam menulis? Silakan Pak Jamal dan Bu Rike dijawab dengan singkat saja, karena kita akan langsung Kenapa harus menulis? Bapak Alimuddin. Seperti kata Pak Pramudia Anantatur ya kan, menulislah agar kamu selalu dikenang. Nah, seperti itu. Jadi, kamu ada karena kamu menulis. Kamu akan menjadi dari bagian sejarah. Saya pikir itu adalah salah satu motivasi yang membuat kita harus tetap menulis. Apalagi kita adalah seorang guru. Jadi, kita akan selalu dikenang sebagai guru yang baik yang akan meninggalkan jejak-jejak kebaikan dan memotivasi anak-anak didik kita. Seperti itu, Budaya. Iya, bagaimana dengan Pak Jamal? Sebelum Pak Jamal, saya akan nyapa dulu ya Pak Alimuddin yang luar biasa nih. Bapak Alimuddin ini luar biasa ya, terlalu mendukung kita walaupun dalam perjalanan tetap saja bisa telekonferensi dengan kita. Kita beri aplaus dulu ya dengan Bapak. Pak Alimuddin, saya salut banget dengan Bapak itu ya. Dukungan untuk kita semua, doa seperti begini. Ini kan Pak, Bapak hati-hati ya. Wa amanillah. Jangan ngebut-ngebut ya Pak. Oke, Pak, sebentar dulu Pak. Kita gimana? Masya Allah. Ya Pak. Oke, mungkin ada ini koneksi internet dulu. Kita ke Pak Jamal dulu, nanti kita ke Pak Alimuddin lagi. Silakan Pak Jamal dulu. Oke, sebentar ya Pak. Baik. Mengapa harus menulis? Kalau saya memberikan motivasinya buat diri saya sendiri atau buat
anak-anak saya di sekolah, anak diri saya, menulis adalah ibarat kita mengikat ilmu. Jadi kalau misalnya ada peliharaan kita kambing, kerbau, itu harus kita ikat dengan tali. Tapi kalau ilmu itu harus kita ikatnya dengan tulisan. Sehingga saat kapan kita namanya manusia adalah pelupa, membuka tulisan menjadi mengingat kembali ilmu-ilmu yang diberikan oleh teman, kemudian sama-sama kita sampaikan kepada teman, itu akan ingat kembali. Itu mengapa harus menulis. Mungkin itu. Ya, bagus sekali ya. Ini ada pertanyaan kedua lagi dari Bu Sarina sebelum kita menuju ke Bapak Alimuddin ya. Apakah setiap membuat karya ilmiah wajib melakukan survei lapangan? Oke, silakan Bu Rike dan Pak Dian. Saya rasa kalau untuk itu harus ya Bu, karena kita pasti akan membutuhkan data-data yang real, bukan data-data yang palsu ya, kan kita butuh yang asli ya. Jadi saya rasa menurut saya survei lapangan itu sangat penting untuk membuktikan bahwa karya kita itu asli, benar-benar kita melakukan penelitian seperti itu. Ya, oke Pak Jamal. Betul ya silakan. Pak Jamal ya? Ya, betul sekali. Iya. Artinya kenapa survei lapangan itu untuk membuktikan bahwa itu adalah real, ilmiah ya. dan bisa dibuktikan kebenarannya. Kebenarannya, Ya, iya. Iya. Oke, mungkin saya bisa melengkapi sedikit ya. Jadi kalau untuk penelitian, karya penelitian, baik itu penelitian pengembangan, kemudian penelitian eksperimen, ataupun action research, Bu Sarina kita wajib melakukan survei lapangan. Karena seperti yang dikatakan oleh Bu Rike dan Pak Dian tadi, bahwa ketika kita ingin mengambil data, itu pastinya ada di sekitar kita. Bisa berasal dari murid, bisa berasal dari guru, karena semua mereka adalah data yang akan memberikan kepada kita informasi-informasi yang kita perlukan seputar judul yang kita angkat untuk menjadi sebuah karya ilmiah. Nah, untuk penelitian, kalau Bu Sarina ingin menulis karya ilmiah populer, itu bisa saja studi dokumentasi. Itu untuk karya ilmiah populer seperti jurnal. Kalau jurnal yang berasal dari penelitian eksperimen atau PTK, mungkin itu kita harus perlu melakukan survei. Tapi kalau untuk studi dokumentasi atau ini sebatas pengalaman kita atau pendapat kita terhadap sesuatu, mungkin kita tidak harus ke uji survei lapangan ya, tapi hanya studi dokumentasi dan mengamati apa yang ada di sekitar kita itu. Tapi semua jawaban Bu Rike dan Pak Dian benar adanya bahwa penelitian eksperimen, penelitian tindakan kelas, dan kemudian penelitian pengembangan kita perlu mengadakan survei lapangan. Ya, seperti itu ya, Bu Sarina ya. Oke, Bu Rike, Pak Dian, terima kasih. Dan kita sudah terhubung dengan Pak Alimuddin. Kita beri aplaus dulu dong, teman-teman. Silakan Pak Alimuddin untuk memotivasi kita. Terima kasih Bu Dayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya sudah diundang lagi di webinar kita. Walaupun saya tidak mengikuti dari awal karena di tol Samarinda tadi sudah mau coba masuk agak susah gitu, hilang-hilang. Saya ingin bukan sharing aja gitu. Jadi bahwa tadi itu pertanyaannya Bu Sarina itu bagus, kenapa harus menulis? Kalau seumuran saya, kenapa harus menulis? Ya supaya kita nggak lupa. Untuk kepentingan kita itu supaya nggak lupa gitu. Tapi kepentingan orang lain, kita melakukan sharing atau transfer of knowledge kepada orang lain lah gitu ya. Karena seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa sesuatu yang kita tulis hari ini memang belum tentu bisa diterima oleh semua orang lain gitu ya. Tapi jika itu memang baik dan sesuai dengan fakta yang kita tulis, itu setahun 2 tahun kemudian itu akan menjadi sesuatu yang baru. Suara saya kedengaran? Kedengaran Pak, keren, jelas. Soalnya Pak Dian itu enggak bergerak, jadi saya khawatir gitu. Nah, Pak Dian sedang merekam Bapak. Saya mau kasih contoh begini Bu Dayang. Ya. Setelah Pak Menteri datang, saya kan selalu belajar dari apa yang saya alami sama dengan Bu Rike tadi itu ya. Walaupun saya sekarang tidak pandai menulis. Kalau saya tidak menulis, berarti biasanya saya, dulu saya aktif sekali di media ya, di Kaltim Post. Berarti saya agak baik-baik saja pikirannya itu. Kalau sudah menulis, berarti ada saluran yang nggak bisa saya tembus, saya harus nulis gitu ya. Yeah. Saya mau cerita, ketika Pak Menteri datang, ketika guru kita pinjam gitu ya, kita semua dapat apresiasi dari Pak Menteri bahwa ya guru yang saya harapkan seperti
saya bermimpi begitu. Terus berusaha, kemudian saya tingkat penerima. Kemudian beberapa ternyata konsep itu diterima, dan kemarin begitu Pak Dirjen datang lagi setelah 5 bulan ya. Ya, sepertinya Pak Alimuddin terkendala koneksi ya, karena memang di jalan tol itu susah jaringan ya guys. Oh kok guys sih? Ini juga ada Pak Aulia Zulfi ini Pak Salmani ya. Aduh, Pak Salmani sahabatku, gimana kabarnya nih Pak Salmani nih? Alhamdulillah Bu, baik. Baik ya, dalam perjalanan juga ya. Iya, kita masih menunggu Pak Alimuddin untuk koneksinya, teman-teman. Ya, sambil menunggu Pak Alimuddin, teman-teman bisa sambil bertanya ya, jika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dan nanti ya, insya Allah ke depannya saya ingin teman-teman semua ikut dalam ajang Teacher Award, Pak Jamal, Bu Rike, Bu Eka, Pak Salmani juga bisa, Bu Dina, Pak Ilyas, Bu Sarina juga ya, silakan ikut Bu Suliati, Bu Titin, Bu Mawarni, Pak Geri, Bu Sri Penny, halo Bu Sri Penny, Eni, Bu Aisyah, Bu Puspa, Bu Eva, Bu Fitria juga bisa ikut ya. Pak Alimuddin sekarang sudah terputus. Nanti kita akan sambung lagi ya guys. Guys lagi. Iya guys. Ya kan nge-vlog, ada Bu Sarinah juga ya. Oke guys. Saya terlambat Bu Dayang. Aduh, baru selesai ikut ini virtual itu Pak Alimuddin bisa sudah Bu. Belum, ini ada Bu Sri Penny juga Bu yang ini kasihnya Pak Alimuddin, boleh berikan kesan pesannya terhadap webinar hari ini ya. Silakan Bu Sri Penny sambil menunggu Pak Alimuddin. Muncul lagi Bu. Oke. Oh ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Alimuddin, maaf. Jadi gini, saya mau silakan. Ketika saya punya ide mau ngajarin 1, 2 putus lagi. Putus lagi ya, Pak Alimuddin, bagaimana? Seperti yang dilakukan guru-guru TK, itu saya nggak lupa gitu. Akhirnya pada saat konsep itu disampaikan Pak Dirjen pada seminggu yang lalu itu, ternyata ya, sepertinya memang koneksi Pak Alimuddin ya di jalan tol ya. Beginilah memang suka dukanya kita kalau pertemuan online ya. Kalau misalnya offline mungkin kita bisa ayo kita bisa saling ini ya mengingatkan, tapi kalau sudah online koneksi itu number one. Sebagus apapun aplikasi yang kita gunakan, ketika kita tidak punya koneksi ya pasti itu akan nggak bisa terhubung, karena koneksi pikiran, koneksi pembicaraan itu hanya bisa terhubung ketika kita punya jalur yang tepat. Artinya koneksi sinyal internet yang bagus itu sangat diperlukan ketika kita ingin menggagas kegiatan webinar seperti ini. Pertanyaan teman-teman tadi bisa dilanjutkan sekarang ya, karena kita masih punya beberapa menit sebelum kita mengakhiri kegiatan ini. Bu Rike dan Pak Dian juga sangat ini antusias ya untuk menjawab semua pertanyaan ya. Jadi teman-teman ya, Bu Eka, Pak Ilyas, Bu Mawarni, Bu Titin, Bu Fitri, silakan Bu Eni. Bu Aisyah, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Bu Ratna, Bu Hijrah sudah bertanya tadi ya. Oke, bagaimana ini closing statement-nya Bu Rike dan Pak Dian Ibrahim Jamal? Kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman sebelum kita akhiri session kita untuk webinar tanya-jawab seputar karya ilmiah? Kalau dari MD ya, ini dari MD dulu. Tidak ada kata terlambat untuk menulis. Artinya gini, ketika kita mau menulis, yang kita lihat yang mudah dulu yang itu kita lakukan. What you see is what you believe, and that's what you need to write. Apa yang kita lihat di depan kita saja, kita itu bisa menjadi inspirasi tulisan sederhana. Misalnya melihat anak, kita bisa menulis apapun tentang anak kita. Karena sekarang buku-buku tentang pendidikan kepada anak itu penting dan sangat diperlukan oleh ibu-ibu di sekitar kita.
Walaupun itu hanya ibu pengajian, tapi mereka memerlukan cara kita, tips kita untuk mendidik anak, dan anak kita bisa menjadi inspirasi, dan cara kita mendidik anak kita juga bisa menjadi inspirasi untuk ibu-ibu lain sekiranya mereka mengalami kesulitan dalam hal mengedukasi anak mereka. Dan itu merupakan tantangan kita agar kita mau menulis mudah. Karena apa? Inspirasinya ada di depan kita, anak kita. Tips menyayangi suami dengan sepenuh hati, suami kita inspirasinya. Kita bisa mencintainya dan kita bisa menulis kalimat-kalimat yang manis, bagaimana mencintai kita dan kemudian mengabdikan diri kita untuk suami kita. Dan mungkin inspirasi ini juga bisa berguna untuk ibu-ibu lain yang tidak tahu cara berterima kasih dengan suaminya. Sebenarnya inspirasi itu banyak sekali di sekitar kita, tinggal tangan kita ini aja. Apakah jari kita ini mau menularkan atau menceritakan semua kejadian yang kita alami di depan kita dalam bentuk tulisan. Nah, itu dari MD ya. Kalau dari Bu Rike dan Pak Dian? Pak Jamal dulu. Pak Jamal. Panggil Pak Oke, terima kasih. Kalau saya titip pesannya buat teman-teman, karena pekerjaan kita sambil mengajar kepada anak-anak, setiap ada kegiatan pembelajaran dengan mode-mode pembelajaran terbaru, usahakan dokumentasikan. Dokumentasikan sebagai bahan kita nanti pada saat ada waktu senggang untuk menuliskan atau mendeskripsikan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kelas. Ya, karena pada saat kita mengajar kan tidak mungkin langsung kita menuliskan. Jadi dokumentasikan saja dulu terlebih dahulu. Jadi dokumentasikan, karena ya alhamdulillah kalau sekarang kan rata-rata Bapak Ibu guru semua sudah menggunakan gadget yang sangat canggih. Nah, dengan adanya dokumentasi ada waktu senggang kita gunakan untuk menulis bagaimana sikap dan tingkah laku anak-anak kita pada saat proses pembelajaran. Kemudian satu lagi, kemarin pada saat Gebiar Literasi mengingatkan, jika memuat gambar atau tabel dalam karya tulis ilmiah, banyak teman-teman itu tidak dideskripsikan tentang gambar 1, gambar 2. Jadi kalau dimuat dalam karya tulis ilmiah, tabel atau gambar, maka deskripsikanlah tentang gambar dan tabel tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya, yang tadi dari Pak Jamal seputar karya tulis ilmiah ya. Jadi data penting, gambar penting, recording penting, karena semua itu harus didokumentasikan ketika kita memberikan sebuah ilmu kepada peserta didik. Dokumentasikan, jangan lupa karena bukti fisik yang paling penting ya Pak Jamal ya. Iya. Terima kasih Bu Rika, silakan. Ya, terima kasih Bu Dayang. Kalau dari saya, teruslah menulis dan banyaklah belajar dari orang-orang yang memberikan energi positif buat kita semua. Itu saja Bu Dayang. Oke. Teruslah menulis, jangan lupa bahagia. Oke. Ya, jangan lupa bahagia. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Pramudia Antanasor. Keren ya Bu Rika ya. Ya, jangan pernah berhenti menulis, karena menulis itu bentuk protes yang paling cantik dan lebih santun ya. Oke, terima kasih Bu Rike, Pak Dian, Bu Ratna, Tarina yang sudah bertanya, Bu Hijrah, dan semua teman-teman yang ada di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Bu Usmani, Pak Ilyas, Pak Alimuddin, ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Saya sama dengan Bu Rike sama Pak Dian ya. Ya harus begitu. Jadi menulis itu untuk dikenal dan untuk dikenang. Ya. Saya tadi mau lanjutin cerita saya itu, saya juga udah lupa lagi tadi. Jadi makanya saya menyesal ketika ide itu muncul nggak saya tulis. Tapi ketika itu saya sampaikan kepada orang yang berkompeten, ternyata ide itu kemudian akan direncanakan untuk dipakai nasional gitu. Nah, ini kan hal-hal yang Ibu bilang tadi, Bu Rike bilang tadi. Kita akan hilang kalau tidak ada bekas atau jejak yang kita tinggalkan. Tentu yang dimaksud adalah jejak yang positif. Sekecil apapun itu yang bilang Pak Dian tadi, Pak Jamal ya, itu ditulis, walaupun nanti saya bilang tadi bahwa belum tentu apa yang kita sampaikan hari ini, apa yang kita idekan hari ini, apa yang kita pendapatkan hari ini itu bisa diterima oleh semua orang gitu ya. Tapi ketika itu memang kita melakukan dengan data dan fakta yang tadi, maka setahun, 2 tahun kemudian itu akan dipakai orang. Dan kita hanya bisa bilang, loh, itu kan konsep saya dulu gitu. Tapi salahnya kita tidak pernah mendokumentasikan itu gitu. Yang terakhir, saya setuju dengan Bu Dayang bahwa tidak semua karya tulis ilmiah itu harus turun ke lapangan ya. Tidak semua gitu. Baik duduk-duduk aja, apalagi zaman sekarang ya. Buka sana, buka sini, analisa, kemudian keluarkan ide dan pendapat kita ya. Saya setuju dengan itu gitu. Tidak semua kita harus ke lapangan.
Mungkin itu nanti next time saya akan atur waktu saya sebaik-baiknya. Tapi mohon maaf, memang di akhir tahun ini banyak sekali kegiatan yang selalu bersamaan, baik kegiatan kantor maupun kegiatan olahraga itu. Jadi Iya Pak. macam-macam lah. Minta maaf 2 kali ini saya tidak memuaskan. Mudah-mudahan di lain kesempatan seperti itu. Dan selalu Budaya, sehat Pak. guru budaya Pak saya semuanya. Terima Ya, kasih terima Pak Ali Pak. Budin. Amin ya robbal alamin. Semoga Bapak sehat, fi amanillah. Selamat sampai Semua tujuan. iya selamat sampai tujuan. Terima kasih Pak Ali Mudin atas energi dan wawasan positifnya yang luar biasa yang senantiasa memberikan kita pencerahan terhadap sebuah ilmu. Ali Mudin ini adalah tokoh pendidikan yang memang sangat kita tunggu ya, hingga berada nanti insya Allah mungkin saja di suatu saat nanti Pak Ali Mudin bisa menjadi Menteri Pendidikan Nasional. Who knows? Who knows ya, kita nggak tahu. Amin. Karena orang-orang yang bergerak dengan ikhlas itu adalah orang-orang yang mau berjuang dan memberdayakan semua orang. Dan kita bisa nanti insya Allah menjadi orang-orang yang berada bersama dengan orang-orang ikhlas lainnya, berada dalam satu lingkaran, dan insya Allah kita akan membersamai bersama. Oke Bapak Ibu, terima kasih ya atas kebersamaannya. Dan sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Jadi tidak usah dipimpin lagi berdoa ya Pak Dian. Oke, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan ilmu yang kita nanti dan Pak Dian juga pun akan semakin memberikan titik ya, dan bukan hanya titik tapi banyak titik untuk memberikan semua ilmu dan wawasan kepada guru-guru hebat yang ada di sini. Ya, mari Bapak Ibu kita nyalakan semua kameranya dan kita berfoto bersama ya, supaya ini ada kenang-kenangannya di siang hari menjelang sore. Bu Rike lah sudah berdua aja. Karena gayanya sarangnya. Sarangnya. Kita berfoto bersama dulu teman-teman. Bu Eka silakan, Bu Sri Penny, Bu Sarina, Bu Dina, Bu Ratna, Bu Mawarni, Pak Ilyas, Pak Salmani, Bu Fitria, Bu Eva. Ya, kita foto dulu ya sebentar. MD beri aba-aba semuanya. Oke. 1, 2, 3. Sarangnya ya. Iya, karena MD yang moto, jadi MD tidak bergaya ya, karena MD. Oh iya. Oke, sekali lagi foto bersama. Indra, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi dengan gaya gini. Oh, nggak bisa tanganku ini ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman semua atas kebersamaannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di